Ya suster, selamat pagi nih ya sus. Selamat pagi suster. Selamat pagi, Frater. Gimana kabarnya suster? Kabar baik, Frater. Frater gimana? Baik juga suster. Syukurlah. Ya, tadi habis ngapain sus ini? Tadi dari mana? Tadi saya kuliah, Frater. Habis kuliah terus langsung ke sini. Habis kuliah langsung ke sini? Iya. Berarti kuliahnya tadi cepet dong ya? Iya, hanya satu mata kuliah. Kebetulan satu mata kuliah. Ada dosen yang tidak masuk, Frater. Oh gitu. Iya. Tadi ke sini terus naik Motor. motor sendiri? Iya. Waduh. Ya, suster, mungkin kita kenalan dulu aja ya sus. Oh iya, Frater. Saya ini kan suster Rafa ya yang kemarin sudah janjian. Iya, betul. Nah, betul. terus saya Frater Aan yang nanti akan menjadi ya teman berbicara itu, konselor itu. Sini Frater Greg yang nanti akan menjadi pengamat dalam kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Baik, Frater. Ya, suster, hari ini gimana perasaannya hari ini sampai pagi ini, apa yang dominan? Senengkah atau sedihkah? Atau susah, capek, habis kuliah tadi materinya nggak masuk atau gimana suster? Ngantuk gitu ya. Ngantuk gitu. Perasaan saya senang, Frater. Senang. Senang karena kemarin kita sudah janjian mau ketemu, terus ya setidaknya senang lah pagi ini bisa bertemu dengan Frater yang notabene akan mendengarkan keluh kesah saya pada pagi hari ini. Begitu. Ya, sus. Mungkin ada cerita apa sus? Kok tadi senang karena bisa ketemu. Terus kira-kira ada lagi nggak cerita yang mau diceritakan? Terus nanti kita santai aja sus nanti ya. Baik, Kita Frater. cerita-cerita santai aja. Kalau memang ada sesuatu yang ingin diungkapkan ya nanti silahkan saja. Tidak perlu takut. Baik, Frater. Sus. Sesuai janji kita, karena kita sudah membuat janji untuk bertemu, tentu ada hal-hal yang ingin saya ceritakan kepada Frater terkait dengan persoalan yang saya alami dari pengalaman masa lalu yang mungkin berdampak hingga saat ini, yang walaupun dalam proses ya harus belajar untuk menerima diri atau menerima masa lalu dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Begitu, Frater. Jadi pengalaman saya dan yang akan saya sharingkan itu terkait dengan relasi saya dengan bapak saya, pengalaman saya bersama bapak saya, lalu juga pengalaman duka yang membuat saya saat ini kadang-kadang masih berbenturan dengan perasaan-perasaan itu, begitu, Frater. Nah, singkatnya, dulu saya tidak dekat dengan bapak saya. Relasi saya itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan relasi kakak saya dengan bapak saya, adik saya dengan bapak saya. Dibandingkan dengan saya seperti itu yang jauh berbeda, begitu ya. Dan perlakuan bapak saya itu juga berbeda dengan saya. Pasca meninggalnya bapak saya itu membuat saya mengalami rasa takut, khawatir, penyesalan yang dan juga rasa bersalah yang saya rasakan bahkan sampai saat ini, walaupun saya harus belajar dalam mengolah perasaan-perasaan itu, Frater. Nah, jadi seperti yang saya katakan, saya itu tidak dekat dengan bapak saya, tetapi suatu waktu saya juga merasa bahwa bapak saya juga mengasihi saya sebagai putri, anak keempat dari 6 bersaudara, perempuan semua. Mungkin latar belakang budaya juga ya, Frater, karena saya sudah anak keempat. Keluarga saya itu Batak Totok original, begitu ya. Jadi budayanya membutuhkan dan mengharapkan keturunan laki-laki sebagai garis penerus keluarga. Nah, dan mungkin ini yang juga menjadi dampak untuk saya, efek samping mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi saya harus menerima konsekuensi itu. Jadi karena sudah saya anak keempat, mungkin bapak saya ini berpikir yang lahir itu laki-laki, begitu, supaya ada generasi penerusnya, begitu ya, meneruskan marga.
Nah itu, tetapi ternyata kenyataannya tidak. Yang lahir itu perempuan lagi. Lalu ketika saya lahir, cerita ibu saya itu, bapak tidak mau menggendong saya begitu ya, malah mau ditukar dengan anak keluarga dari bapak saya juga yang semarga. Tepat 2 hari setelah dia lahir, saya lahir. Jadi masih dalam minggu yang sama, pekan yang sama seperti itu. Marganya sama, jadi tidak apa-apa kalau ditukar begitu ya. Tapi masih bayi merah begitu brother. Tapi karena ibu saya tidak setuju dan bapak saya ingin melakukan hal itu, kalau keluarga yang tadi saya ceritakan itu yang anaknya lahir juga laki-laki, itu juga mengalami hal yang sama. Tapi mereka laki-laki semua, itu anak ketiga, tapi laki-laki semua, tidak ada perempuan. Maka mereka juga setuju sebenarnya, hanya ibu saya tidak setuju untuk ditukar begitu. Dari situ, dari cerita-cerita itu saya juga sudah merasakan bahwa bapak saya mungkin kurang menerima kehadiran saya begitu. Nah, setelah saya dewasa, itu tadi saya merasa sungguh-sungguh bapak saya tidak memperhatikan saya itu tadi. Tapi saya tidak mencari-cari itu loh brother, itu persoalannya. Saya juga cuek. Kalau bapak saya tidak memperhatikan saya, ya sudah biarin aja begitu. Kalaupun bapak saya memperhatikan kakak adik saya, ya sudah. Ya, sepertinya saya sudah pasrah dengan situasi yang saya alami setelah saya beranjak dewasa itu brother itu. Lalu ya di tahun 2008 itu tanggal 12 Oktober itu bapak saya meninggal. Saya berumur 17 tahun. Itu menjadi kesedihan terbesar dalam hidup saya. Walaupun saya tahu sebenarnya mungkin karena kami punya gengsi yang sama, ya kan, tidak mau menunjukkan cinta kasihnya bapak saya ini kepada saya, dan saya juga demikian. Jadi itu menjadi kendala juga saya rasa. Dan ketika bapak saya itu meninggal, saya ada di gereja. Waktu itu ibu saya menyuruh saya itu pergi ke gereja karena bapak itu sedang sakit sekarat, benar-benar sekarat. Hanya sakit dalam 1 minggu, tapi 3 hari parahnya. Yang 3 hari kurang lebih 4 hari itu beliau masih bisa ngobrol, bisa makan. Jadi yang 3 hari sisanya itu sama sekali sudah tidak kenal orang begitu, sudah blank semua. Dan itu membuat saya sangat sedih sekali. Saya belum siap sebenarnya untuk menerima kenyataan kalau bapak saya itu sakit, karena saya melihat adik-adik saya masih sekolah, kakak saya juga masih sekolah, takut tidak ada yang biayai seperti itu. Jadi pada akhirnya ibu waktu menyuruh saya ke gereja itu, saya pergi, tapi dengan langkah yang berat menurut saya waktu itu, karena saya juga tidak siap meninggalkan bapak saya yang sakit itu. Kasihan ibu saya juga sudah tidak tidur, hanya ngurusi bapak saya juga demikian begitu ya. Jadi saya akhirnya pergi karena harus taat dengan ibu saya tadi ini. Saya juga hanya ibu, maksudnya saya dekat dengan ibu gitu ya. Saya tidak bisa menolak omongan ibu saya gitu. Jadi saya pergi. Sekitar 15 menit dan 10 menitan itu ada umat itu yang pukul pundak saya disuruh pulang. Nah setelah disuruh pulang itu saya bingung ngapain gitu ya. Terus pulang aja dulu, nanti lihat situasinya di sana bagaimana gitu. Terus pulang, tapi sudah isi kepala saya ini udah berantakan begitu, karena saya tahu kondisi bapak saya itu sudah tidak baik-baik aja seperti itu. Nah di jalan itu saya nangis sambil lari begitu, kan harus jalan kaki nih berapa kilo dari gereja itu, cukup jauh brother. Dan itu yang membuat saya itu semakin khawatir gitu. Saya merasa sedih karena saya tinggal tadi, kok saya baru 10 menit di gereja kok sudah disuruh pulang gitu kan. Nah akhirnya saya menangis pokoknya di sepanjang jalan itu pulang dari gereja itu. 500 meter dari rumah saya itu saya lihat orang banyak
Nah, terus ada orang teriak-teriak, terus saya langsung lari, saya lempar buku lagu-lagu itu kan namanya buku ND itu di tempat kami. Saya lempar, saya lihat ibu saya itu udah duduk di depan pintu itu, di teras itu, kayak orang linglung itu, tatapannya kosong tapi nggak nangis Prata. Lalu saya masuk, kakak saya dan adik-adik saya itu sudah menangis, mereka teriak-teriak. Oh, saya juga semakin menjadi-jadi, bukan ikut-ikutan, tapi rasanya itu tadi, saya belum siap kehilangan bapak saya begitu, walaupun tanda kutip kami tidak dekat begitu ya, tapi saya merasa sangat dicintai ketika pengalaman pertama yang membuat saya mungkin sungguh dicintai bapak saya, walaupun tidak kelihatan. Ketika saya daftar untuk sekolah SD, jadi bapak saya itu bonceng saya naik sepeda sampai ke sekolahan itu. Nah, didaftarkan itu membuat saya itu tidak pernah lupa itu kesan terindah yang mungkin pernah saya alami, Frater, selama saya punya bapak di dunia. Selain daripada itu, sampai saya dewasa 17 tahun umur saya itu, dari sejak lahir mungkin saya bisa hitung berapa kali kami ngobrol, berapa kali saya panggil bapak itu. Jadi sangat tidak dekat itu sih, Frater. Dan yang membuat saya itu rasa takut, penyesalan, rasa khawatir bagaimana kan ke depannya anak-anaknya. Itu sih Frater yang saya alami, perasaan duka, pengalaman duka itu kan. Ya Sus, tadi kan sudah ceritakan Sus soal apa, ketakutan dan bapak. Nah, kira-kira dari rasa takut itu kan tadi udah cerita panjangan soal gimana tadi tidak siap, terus kemudian juga takut gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih yang dari perasaan itu berdampak hingga saat ini gitu, Sus? Ada, Frater. Jadi ketika pengalaman rasa takut itu, takut kepada bapak itu mungkin bukan karena jenazahnya tadi ya, tapi saya kira juga ada pengalaman masa kecil yang membarengi atau ngikut di pundak seperti itu. Jadi pengalaman masa kecil saya itu takut dengan bapak itu karena dulu pernah ibu saya itu pulang dari pasar, bawa makanan, bawa kue begitu. Jadi kuenya itu kebetulan kue yang sangat saya senangi. Lalu saya sebenarnya mau hanya ngambil makanan itu, tapi bapak saya itu mungkin berpikiran yang lain. Jadi pikirannya kalau makanan itu mau saya makan sendiri, tidak mau bagi-bagi dengan kakak dan adik-adik saya. Padahal sebenarnya tidak. Lalu bapak itu marah-marah gitu ya. Nah, di depan rumah itu dulu ada kayak lesehan gitu tinggi, terus di bawahnya itu ada sawah, jadi kayak rawa-rawa, tapi bukan rawa-rawa sekali, tapi semuanya ya tahu lah ya, sawah, ada lumpurnya, ada air-airnya begitu. Nah, jadi karena itu bapak saya marah itu tadi, langsung spontan tarik saya terus dilempar ke kubangan tadi itu, ke sawah itu dari atas. Untung saya tidak patah tulang, jadi bisa saya cacat dari kecil kan. Tapi itu tadi ibu saya lalu marah, mereka bertengkar gara-gara saya itu tadi. Dan itu menjadi sebuah ketakutan yang amat besar ketika saya melihat bapak saya. Hanya mau bilang kalau ketemu dia itu, bapak saya itu, saya mau sembunyi terus begitu ya, mau lari ya, nggak pengen ketemu dia, nggak pengen lihat nggak pengen lihat matanya, nggak pengen ngobrol begitu, nggak pengen apa-apa kalau misalnya lihat bapak saya. Dan ya itu takut tadi, ditambah lagi ketika meninggal itu takutnya karena mungkin hanya ketika saya merasa dicintai dan saya ingin mencintai bapak saya, walaupun saya mungkin bisa dikatakan ditolak ya, ya tidak 100% mungkin itu saya supaya gitu. Tapi itu tadi saya berusaha untuk mencintai bapak saya, dan itu yang membuat saya merasa takut kehilangan. Saya masih ingin mencintai bapak saya sungguh-sungguh, bukan karena saya takut dengan bapak saya. Jadi ketika melihat bapak saya itu mabuk pulang tengah malam misalnya, dia suka minum, itu juga membuat saya itu sangat tidak simpatik begitu ya, sangat tidak simpatik, dan membuat saya semakin jauh jaraknya dengan bapak saya itu takut. Dan sekarang itu dampak rasa takut itu
mungkin juga ada. Ketika bapak saya meninggal itu, rasa takut tadi itu ya yang membayang itu, ketika saya melihat jenazah orang lain juga, entah umat, entah suster yang lain, entah siapapun, saya pernah diajak itu, rasa yang sama, perasaan yang sama itu muncul sama. Ada perasaan bersalah ketika melihat orang yang meninggal itu, ada rasa takut juga. Jadi tubuhnya saya itu panas begitu, kayak gergesi gitu ya, kayak keringat dingin kadang-kadang begitu. Kadang merasa sedih yang cukup mendalam, padahal saya itu tidak tahu orang itu, tidak kenal sama sekali. Saya itu diajak hanya karena untuk yang tadi, karena yang ajak saya ini kenal kebetulan begitu ya. Jadi sebenarnya hanya itu, saya merasa sangat terbebani dengan perasaan-perasaan itu begitu. Berarti jadi dampaknya sama kalau sampai sekarang itu ya takut gitu ya, takut Iya. jenazah. Rasanya kok ketika dulu waktu bapak itu meninggal, rasa badan saya sama kalau ketika sekarang saat ini saya lihat jenazah. Nah itu kalau suster sekarang cara mengatasinya gimana? Pasti kan tidak mungkin kan kalau misalnya suster hanya rasanya nggak enak terus kan, pasti kan entah kadang itu ingin melawan atau ingin saya pengen keluar atau malah justru kabur atau gimana. Ini selama ini suster cara mengatasi perasaan itu gimana, suster? Baik, brother. Kalau sampai saat ini ya memang tidak mungkin selamanya begitu ya, karena akan berhadapan dengan yang seperti itu mungkin di lain waktu dan juga di lain tempat, entah kapan saya juga tidak tahu. Tetapi dari saya secara pribadi, saya mencoba untuk merasakan bahwa hal itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan saya sebenarnya. Kan kalau orang meninggal itu sudah meninggal aja begitu ya, kan tidak mungkin bangkit lagi atau mendatangi saya dengan dia bangkit dari petinya itu begitu, berarti ya logikanya kan seperti itu. Tetapi hanya soal perasaan-perasaannya tadi. Jadi saya mencoba ketika saya diajak, saya bersedia. Jadi saya tidak memikirkan bahwa saya trauma dengan peristiwa itu atau saya menolak peristiwa itu begitu ya. Jadi saya berusaha untuk menerima kenyataan yang pertama itu. Lalu kemudian merasakan seluruh tubuh saya itu ketika melihat jenazah itu, apa yang saya rasakan lagi seperti itu, apakah masih yang rasa yang sama seperti dulu atau sudah berkurang begitu. Jadi setiap kali diajak saya mulai mencoba, oh iya ayo begitu. Lalu saya lihat baik-baik jenazahnya, brother. Kadang-kadang ada yang cantik, kan sudah direndani. Nah, ada yang cantik dan itu membuat saya juga merasa tidak takut, dan saya merasa oh ini arti sebuah kematian begitu ya. Walaupun kita sangat mencintai, tapi kan ada waktunya tidak selalu bersama begitu ya. Itu yang perlu saya sadari, walaupun rasa kehilangannya ya tetap ada. Hanya saya mencoba percaya aja sama Tuhan bahwa bapak saya itu sudah bahagia. Nah kalau saya nanti begini terus, mungkin bapak saya tidak bahagia di surga begitu. Itu pernah terjadi. Saya mencoba melatih diri untuk menerima keadaan, menerima kenyataan, menerima pengalaman lampau tadi. Ya suster, terima kasih. Ada lagi nggak sus cerita-cerita yang bisa disampaikan? Kurang lebih ya berkaitan itu, atau mungkin itu dulu gitu. Saya kira itu dulu, brother. Dan yang sangat mengganjal itu sebenarnya itu. Jadi rasa takutnya itu kadang-kadang masih ada, rasa penyesalannya juga kadang-kadang besar, rasa bersalahnya juga kadang-kadang besar, karena kenapa saya tinggal. Tapi saya tidak bisa menyalahkan ibu saya, brother. Jelas saya tidak bisa menyalahkan ibu saya lalu marah-marah dengan ibu saya. Tidak, saya tidak bisa melakukan melakukan tindakan yang seperti itu, karena saya yakin juga dulu itu pasti ibu saya juga tidak tahu kalau bapak saya meninggal, dan mungkin juga kalau misalnya tahu tidak mungkin saya disuruh pergi. Itu intinya begitu.
begitu brother. Saya tidak mau menyalahkan ibu saya juga, hanya menjadi fokusnya saya itu diri saya sendiri begitu. Saya sudah tidak dekat dengan bapak saya, lalu saya tinggal, lalu saya jumpai sudah meninggal begitu. Ya Sus, dari ceritanya suster tadi ya Sus, yang sejauh penangkapan saya juga tadi benar ya soal apa berkaitan dengan perasaan kurang menerima gitu kan, kurang menerima, terus kemudian juga merasa tidak siap, tapi di sisi lain kok merasa dikasih juga oleh bapak ini. Nah, terus akhirnya ya dampaknya sampai sekarang itu kan menjadi merasa apa ya, menjadi merasa seperti ada di satu sisi ya takut dengan jenazah itu kan dari pengalaman tadi, tapi juga ada rasa bahwa saya kira yang menjadi pokoknya tadi kan yaitu kita harus menerima kenyataan itu, menerima kenyataan bahwa yang namanya hidup itu ya tidak ada yang abadi gitu. Tidak ada yang abadi, terus kemudian ya hanya ada muncul perasaan-perasaan yang kadang itu bisa kita kenang, dan akhirnya ya ketika perasaan itu yang kita kenang itu muncul, ya kita menjadi dapat merasakan lebih jauh lagi bagaimana soal pengalaman-pengalaman yang barangkali terjadi di masa lalu, dan itu ya yang saya rasa juga perlu untuk diolah terus kan. Mungkin selama ini kan suster juga ketika dibiarkan pasti ada bimbingan rohani kan, nah itu kan juga pasti menjadi salah satu sarana untuk yang bagaimana mengolah perasaan, terus kemudian juga barangkali dengan adanya penugasan kan. Nah mungkin suster sekarang progresnya di studi ya suster ya. Ya mungkin dengan studi itu juga berarti kan kita juga harus mengolah perasaan, mengolah kepribadian juga, mengolah hidup bersama, dan banyak aspek yang masih perlu untuk diolahnya. Sehingga ya bagaimana pribadinya suster itu juga mampu untuk tumbuh ya. Tadi misalnya dari dulu yang merasa takut kan, takut melihat jenazah, kemudian lama-lama memberanikan diri, terus akhirnya berani. Terus kemudian ya lama-lama ya meskipun awalnya berat, terus kemudian ya perlahan-lahan dijalani. Ya meskipun kadang ya jatuh bangun kan, itu kan ya tidak bisa dipungkiri juga, pasti ada masa-masanya merasa semangat, ada waktunya untuk merasa oh saya ingin melawan rasa takut saya, tapi juga ada saatnya juga ketika down, ketika jatuh. Nah tapi yang menjadi poin di situ ya juga tentunya ada kemauan untuk dibentuk ya, atau barangkali kalau misalnya dari motivasi diri itu ya melatih resiliensi dan melatih daya tahan dalam menjalani hidup. Ketika merasa bahwa saya sedang senang, ya udah saya harus merasa semangat terus. Tapi ketika merasa jatuh ya merasa bahwa seperti tadi yang diungkapkan suster juga dengan Tuhan itu tetap mengasihi saya. Terlebih kalau misalnya dalam hidup rohani mati kan ya pasti itu yang akan terus diolah begitu. Nah saya kira itu sih Sus, yang menjadi titik kita selama tadi kita bercerita soal menahan rasa takut, terus kemudian juga menjadi orang yang menerima apa adanya tadi, menerima kenyataan, menerima bahwa hidup ini tidak ada yang abadi, terus kemudian juga berusaha untuk melawan ketakutan, segala kecemasan, dan sembari juga percaya. Itu yang saya rasa juga menjadi poin penting juga itu suster. Atau masih ada cerita lagi suster? Atau cukup? Cukup brother, terima kasih banyak brother atas masukannya dan juga peneguhannya yang saya kira juga akan membantu saya dalam perkembangan ya kepribadian saya selanjutnya, bagaimana untuk bersikap begitu brother. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan saya brother, dan juga sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih suster. Mungkin dari Brother Greg ada catatan dari pengamat. Baiklah, untuk suster ini mungkin menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kedepannya, untuk menerima kenyataan bahwa menyadari bahwa tidak ada yang abadi. Seseorang itu ya people come and go. Maka dari itu ya suster harus terus bisa melatih diri untuk ya kita bisa melepas orang juga, ya harus mengerti bahwa tidak semua itu kita harus cangkul terus. Nah maka dari itu kita harus bisa melatih diri bagaimana ya suster itu bisa menerima bahwa
setiap pribadi, bukan hanya ya mungkin dari orang tua, itu pasti ya kasih dari orang tua, tapi kita juga bisa merasakan kasih dari yang lain, seperti di komunitas suster, teman-teman suster. Jadi kasih itu bisa terus menghidupi suster, tidak hanya dari orang tua tapi dari kita semua yang sekarang ada di sini, yang bisa tetap mensupport suster, membantu suster walaupun masa lalu suster seperti itu, tapi bahwa kehadiran orang lain tuh pasti akan selalu membawa hal baik untuk kehidupan suster ke depannya. Maka dari itu semoga pengalaman masa lalu suster ini dapat menjadi ya kekuatan bagi suster untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, brother. Baik, brother, kalau begitu saya pamit ya, brother. Terima kasih. Ya, terima kasih, atas Sister. kesempatannya. Terima kasih, Sister, adanya. Esther.